Oke, jadi pada video kali ini gue akan membahas mengenai contoh penggunaan komunikasi I2C, yaitu Inter-Integrated Circuit pada microcontroller. Nah, di mana pada video ini kita akan menggunakan dua buah Arduino, yang satu ini sebagai master, dan satunya itu akan sebagai slave. Sini kita juga akan menggunakan breadboard dengan ukuran medium, lalu ada 3 buah peer sensor, dan ada 3 buah LED dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, dan hijau. Dimana untuk tujuan dari rangkaian ini sendiri sebenarnya, jadi apabila peer sensor ini mendeteksi adanya pergerakan, maka lampu LED-nya akan menyala. Misalkan di sini yang peer sensor kiri mendeteksi pergerakan, maka LED merah akan menyala. Peer sensor tengah mendeteksi pergerakan, maka LED kuning akan menyala, dan peer sensor kanan mendeteksi pergerakan, maka LED warna hijau akan menyala. Nah, oke. Jadi pertama kita akan melihat dari rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki dua buah Arduino, yaitu master dan slave. Pertama kita akan menghubungkan dua buah kabel utama, yaitu kabel SDA atau serial data, yaitu kabel dengan warna abu-abu. Di sini kita hubungkan pin analog A4 dari master ke slave. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah kabel SCL atau serial clock, di sini berwarna coklat. Ini kita hubungkan di pin analog untuk A5 dari master ke slave. Lalu tidak lupa juga kita hubungkan antara groundnya antara master dan slave ini. Lalu untuk breadboardnya sendiri ya kita hubungkan ke ground dan ke VCC 5 volt dari master. Lalu lanjut lagi ke peer sensor. Jadi untuk peer sensor ini dia memiliki 3 buah pin, yaitu pin ground hubungkan ke ground, lalu pin power hubungkan ke VCC 5 volt, dan pin sinyal. Dan pin sinyal ini untuk peer sensor sendiri di sini gue hubungkan ke master untuk ke pin digital nomor 7, 6, dan 5 untuk 3 buah peer sensor. Lalu selanjutnya itu untuk LED di sini untuk tiap bagian anodanya itu akan kita hubungkan ke slave dengan pin digital 10, 9, 8. Dan untuk bagian katodanya kita hubungkan ke resistor dengan masing-masing memiliki 220 ohm untuk resistansinya, dan kita hubungkan itu ke ground. Oke, mungkin itu aja untuk rangkaiannya. Berarti selanjutnya kita akan membahas codingannya. Jadi untuk kode yang pertama itu untuk kode dari master. Jadi untuk menggunakan komunikasi I2C kita akan menggunakan library wire.h untuk kedua Arduino master dan slave. Untuk pada master ini kita pertama mendefinisikan variabel untuk ketiga peer sensor dan 3 variabel untuk data yang akan dikirim nantinya. Di sini gue tulis peer 1, 2, 3 dan data yang akan dikirim yaitu x, y, z. Lalu di sini kita akan menggunakan fungsi wire.begin. Lalu di sini kita kosongkan saja untuk parameternya. Kenapa? Karena ini kan untuk master ya, dan di sini master ini sebenarnya tidak memiliki address, jadi sehingga dapat dikosongkan saja parameternya. Selalu kita set pin untuk peer sensornya, yaitu sebagai input, peer 1, 2, 3 sebagai input. Lalu selanjutnya kita mulai melakukan transmisi dengan fungsi wire.begin transmission. Lalu di sini ditulis untuk isi parameternya itu 2. Ini maksudnya adalah address dari slave-nya. Jadi di sini gue menggunakan address dari slave-nya itu 2. Lalu selanjutnya kita lakukan pembacaan untuk ketiga peer sensor. Di sini
menggunakan fungsi digital read untuk pair 123 dan memasukkannya ke dalam variabel yang mana akan dikirimkan, yaitu xyz yang akan dikirimkan dengan fungsi wire.write. Sini wire.write xyz sebagai parameternya. Nah, lalu di sini kita gunakan wire.endTransmission, ini kosong aja parameternya untuk menghentikan komunikasi data. Lalu ini akan looping terus-menerus untuk masternya. Lanjut ke codingan yang slave. Jadi untuk slave ini pertama itu kita mendefinisikan variabel LED, yaitu LED merah, kuning, dan hijau untuk pin 10, 9, 8 dan tiga variabel lagi untuk menerima data. Lalu kita tuliskan lagi fungsi wire.begin. Di sini kita tulis wire.begin 2 karena ya ini kan sebagai slave dan ini memiliki address itu 2. Lalu selanjutnya itu kita membuat mengset pinnya itu LED merah, kuning, hijau ini sebagai outputnya. Kita tuliskan fungsi wire.onReceive, lalu di sini ada receive event, yang mana sebenarnya fungsi receive event ini itu adalah fungsi yang kita buat sendiri yang akan dipanggil saat slave menerima data dari master. Sini melakukan pembacaan nilai dari data master menggunakan wire.read yang akan kita masukkan ke dalam tiga variabel ini untuk melakukan pembacaan terhadap tiga nilai sensor ya dengan wire.read ini. Dan bisa dilihat di sini ada fungsi if untuk LED merah, LED kuning, dan LED hijau. Di sini sebenarnya sama aja. Bedanya di sini cuma untuk masing-masing 3 LED. Jadi fungsi di sini maksudnya jika misalkan kita mendeteksi adanya pergerakan objek, maka LED itu akan menyala atau kondisinya akan high. Dan jika tidak mendeteksi pergerakan objek, maka LED akan mati atau kondisinya akan low. Ini misalkan untuk LED merah, kalau LED merah itu X nilainya 1, maka LED merah akan menyala kondisinya high jika LED merah. Lalu jika peer sensor tidak mendeteksi adanya pergerakan, maka LED merah kondisinya akan low atau mati. Sama juga untuk LED kuning dan LED hijau. Maka kita coba di sini. Misalkan di sini peer sensor yang kiri maka nyala LED merah, peer sensor yang tengah nyala LED kuning, dan peer sensor yang kanan nyala LED hijau. Oke. Nah, oke. Mungkin kurang lebih itu saja penjelasan yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.